rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Imam Junaid pernah mengatakan at-turuq ila Allahi ka'anfasil makhluk. Jalan menuju Allah itu sebanyak nafas jumlah makhluk. Makhluk yang kita ketahui itu banyak. Ada yang jenisnya dari manusia, ada yang jenisnya dari bangsa jin. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk dari jenis bangsa manusia. Ada makhluk juga ciptaan Allah dari bangsa jin. Ada juga makhluk dari bangsa malaikat. Ada juga makhluk dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga makhluk dari bangsa hayawan, dari jenis hewan. Jadi semua makhluk-makhluk itu nafasnya sebanyak itu, begitu juga banyaknya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara jalan yang sangat jarang orang lalui adalah jalan berkhidmat kepada para aulia, jalan berkhidmat kepada para guru, jalan berkhidmat kepada para ulama. Di jalan itulah jarang sekali orang-orang berjalan di jalan itu. Jika kita berjalan menuju Allah melalui perjalanan zikrullah, zikir, udah banyak yang lewat. Kalau kita berjalan di jalan Quran, banyak orang yang berjalan menuju Allah melalui Al-Quran. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Amal yang paling utama bagi umatku itu baca Quran. Banyak yang hafal Quran, banyak. Makanya dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu, kata Nabi Muhammad, bukan yang jago gulat, bukan yang tampannya indah, rupawan, bukan. Sebaik-baiknya di antara kamu, kata Nabi SAW, man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran. Dia belajar memahami Al-Quran dan dia mengajarkan orang agar paham tentang Al-Quran. Makanya ada satu kitab yang dicatat oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Namanya Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini sangat karismatik, ulama yang memiliki ratusan karya kitab yang sangat luar biasa. Al-Imam Nawawi mempunyai satu kitab yang membahas tentang Al-Quran, tentang fadilahnya, tentang kekhususiaannya, tentang larangan-larangan orang supaya tidak menghina Al-Quran, dan juga batasan-batasan saat orang menyentuh Al-Quran, posisi apa, dalam keadaan apa dia tidak boleh memegang Al-Quran. Dibahas, bahkan sampai adab-adabnya terhadap Al-Quran dibahas. Makanya ada sebagian para ulama, mereka kalau sudah baca Al-Quran, seperti Abi Yazid Al-Bustami, seorang ulama ahli thariqah. Abi Yazid Al-Bustami kalau sudah membaca Al-Quran atau zikrullah, itu lidahnya ditarik. Tahu kenapa ditarik? Digosok sampai keluar darah. Ditanya oleh orang-orang, wahai Abu Yazid, kenapa engkau menggosok lidahmu, membersihkan lidahmu sampai berdarah? Kata Abi Yazid Al-Bustami, karena aku takut ketika aku menyebut nama Tuhanku yang suci melalui firman-Nya yang mulia, lidahku dalam keadaan kotor ketika menyebut nama Allah. Kalau kita kan enggak, habis apa, masa bodoh. Tapi berbeda dengan para aulia. Di saat mereka membaca Al-Quran, di saat mereka berzikir kepada Allah, apalagi di saat mereka beribadah kepada Allah, lain. Mereka buang segala-galanya. Makanya pantas kalau ada syair-syair mengatakan la ilaha illallah ma fi qalbi ghairuhu. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada apapun atau sesuatu apapun di dalam hati kecuali hanya itu bagi mereka para aulia. Kalau kita kan masih ada cinta kepada makhluk, cinta kepada selain Allah, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta,
cinta dengan kedudukan, cinta dengan kekayaan, bahkan cinta kepada seseorang yang mungkin belum pasti kita miliki. Karena itu rubah segalanya, ubah daripada pola kehidupan kita. Jangan pernah kita mengejar cinta makhluk, yang makhluk itu belum tentu mencintai kita. Tapi cintailah Allah, yang mana cinta dan kasih sayang Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Kamu mau cinta kepada manusia, manusia belum cinta kepada kamu, belum tentu. Kamu menjaga cinta kamu kepada tetangga, karena kamu belum tentu cinta. Kamu mau dicintai dan dihormati oleh manusia, manusia belum tentu menghormatimu. Tapi ketika engkau pusatkan hatimu hanya, makanya la ilaha illa, hanya kepada Allah. Tiada Tuhan hanya tiada Tuhan kecuali melainkan hanya Allah. Hanya Dia. Hanya Allah. Kalau engkau bulatkan hatimu, pusatkan hatimu hanya kepada Allah, Allah akan gerakkan hati hamba-hambanya akan mencintaimu. Kalau kita itu kan bahasa sekarang lebih tertipu dengan fata morgana. Tahu fata morgana? Lihat dari jauh seakan-akan menjanjikan, tapi ketika didatangi nihil, tidak ada apa-apanya. Tapi kita lupa bahwa cinta Allah itu dan pemberiannya serta kasih sayang itu pasti. Nah, jalan menuju Allah itu banyak. Makanya para ulama ta'ala mereka beribadah menjaga adab-adab itu untuk lebih kesempurnaan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita datang di tempat ini tujuannya apa? Untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah, sebagaimana Allah nyatakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kamu. Bergegas apa? Bukan untuk kerja, bukan untuk mengumpulkan harta. Bergegaslah kamu untuk menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan Allah janjikan bagi orang yang betul-betul berjalan di jalan Allah, surga seluas hamparan langit dan bumi. Kita yakni keliling Pontianak seminggu macam tak selesai untuk keliling Pontianak ini. Belum Kalimantan Baratnya, belum sepulau Kalimantannya, belum lagi di tanah Jawa. Kita berkeliling tidak akan mampu menghabiskan umur kita menjelajahi dunia ini. Sementara Allah telah janjikan, siapa orang yang menuju ampunan dan ridha Allah, Allah bukan hanya berikan ampunan, tapi juga surga seluas hamparan langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan, Allah janjikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau nggak takwa nggak bisa. Nah, karena itu takwa, sebagaimana pengajian kita Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sampailah kita pada pembahasan tentang takwa. Di sini disebutkan, wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala fa inna Allah ta'ala wa lahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha wa in kana lahu dhalika law aradahu wa amara bihi li'anna lahu an yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma sya'a walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassara kama qala ta'ala yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada dua baris yang ingin kita jelaskan dan kita pelajari sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa diamal. Amin ya rabbal alamin. Jadi takwa itu telah dijanjikan oleh Allah. Siapa orang yang bertakwa? Di pembahasan sebelumnya apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masih ragu gitu dengan Allah nih? Masih tak percaya gitu dengan Allah nih? Dia saya ini sumpah banyak problem, kerja lamar kemana-mana tak dapat,
Padahal Allah sudah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku kasih jalan keluar. Cuma terkadang kita itu tidak mikir ke situ. Kita ini terlalu ambisi dengan urusan dunia. Padahal Allah udah bilang, kalau kau nak pengen jalan keluarnya ada, aku kasih. Caranya satu aja, takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam kitab ini dikatakan semampu kita. Apakah kita harus bertakwa sebagaimana takwanya para nabi? Kita tidak mampu, bukan tingkatan kita. Apakah kita harus bertakwa sebagaimana takwanya kaum sholihin? Kita tidak mampu. Maka itu disebutkan di dalam kitab ini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebankan kepada hamba-hambanya sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Makanya di dalam Islam itu diatur semuanya. Makanya tiada agama yang lebih mudah di dalam pengaturan segi kehidupan dan juga ibadahnya melebihi Islam. Contoh, ente tidak mampu sholat berdiri, duduk. Ente tidak mampu sholat duduk, baring. Tidak mampu sholat baring, telentang. Tak mampu sholat telentang, isyarat pakai mata. Tak mampu pakai mata, pakai hati. Pakai hati yang disolat. Dah tangan tak mampu lagi dah. Intinya apa? Di dalam posisi yang terburuk sekalipun, kita masih pengen diajak berdialog dengan Allah Subhanahu. Karena wasummiyatis shalah as-shalah li'annaha wasilatun bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu diberi nama salat karena salat itu wasilah, perantara atau wasilatun, penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Makanya kalau orang tak salat udah putus hubungan dia dengan Allah. Lalu bagaimana dia dapat rezeki? Lalu dari mana dia akan mendapatkan uang? Kerjaan kalau kita memutus hubungannya dengan Allah. Kemudian di dalam puasa, kalau kita dalam perjalanan yang jauh melalui syarat-syarat yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, kalau kita keluar sebelum fajar, kita boleh tidak berpuasa. Itu dalam Islam, saudara-saudara. Bahkan kalau anda dalam keadaan sakit, tak bisa nak puasa, boleh. Kita tidak berpuasa. Ada 9 orang yang boleh tidak berpuasa. Anak kecil, orang gila, itu boleh tak berpuasa, boleh berbuka karena akalnya belum sempurna. Kemudian apa? Orang yang nyusui, orang yang hamil, orang tua yang sakit-sakitan, tidak dipaksa dalam agama. Maka itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dipaksa. Kalau sekiranya membahayakan diri, kalau sekiranya dapat merusak kepada kesehatan tubuh kita, boleh kita tidak berpuasa, tapi nanti diganti dengan fidyah. Nah, karena itu indahnya Islam itu di sini. Bahkan urusan yang kecil sekalipun diatur di dalam Islam. Contoh, ente masuk ke kamar mandi, itu diatur dalam Islam. Masuk pakai kaki, keluarnya pakai kaki. Kalau di dalam urusan kamar mandi saja, hal yang sepele terkadang banyak orang lupa, apalagi tentang urusan suatu negara. Diatur dalam Islam. Maka itu agama yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu untukmu. Hari ini tidak ada agama yang sempurna bagi kita umat Islam melebihi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Agama yang lain tidak diterima di sisi Allah. Nah, karena itu maka rugi orang-orang yang mencari jalan keluar
tapi tidak mau mengambil daripada tunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tidak mampu untuk membebankan kepada kita, akan tetapi di dalam kitab Nasaihud Diniyah ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Allah menghendaki apa? Khaffafa wa yassara kama qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kepadamu, telah mempermudah untukmu hal yang sulit, menggampangkan sesuatu yang sukar, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan mempunyai sifat lemah. Ada manusia yang kuat di sini? Ada enggak? Anak kerja Bib sehari ini 24 jam kerjanya bangunan Bib, ngangkat bahan-bahan berat, besi atau material-material apa, anak kuat Bib. Tapi kalau udah kenakan pandangan wanita, jatuh itu. Masih dibilang kuat itu? Oh, anak kuat Bib, anak ini ikut apa fitness, badan berotot. Ketika diejek temannya marah, belum kuat ini. Makanya dikatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Manusia yang kuat itu bukan yang pandai bergula, oh aku ini paling jago sini nih. Tapi manusia yang kuat, dia mampu memegang jiwanya, nafsunya ketika dia dalam keadaan marah. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau kau lagi marah, berdiri, duduk. Kalau kau duduk pun masih marah, ambil wudhu. Karena kebanyakan amarah yang tidak jelas, amarah yang keluar dari hawa nafsu itu berasal dari setan. Karena itu Allah memberikan jalan keluar bagi kita semuanya dari hal-hal agar kita tidak merasa berat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini memang lemah, nggak ada manusia yang kuat kecuali atas pertolongan Allah, kecuali atas kehendak Allah. Kalau tanpa kehendak dan pertolongan Allah, nggak ada manusia yang kuat di alam dunia ini. Nggak ada manusia yang memiliki kehebatan, bahkan berjalan sekalipun mereka tidak akan mampu. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya atas izin pertolongan Allah. Makanya jangan merasa di saat kita masih kuat dan sehat, karena kita semua, oh ini karena anak datang majelisnya, karena anak yang mau, tidak. Ente datang ke majelis, kita semua datang di sini baca maulid, baca zikir, karena di dalam hati kita ini masih Allah kasih cahaya iman, masih Allah kasih cahaya iman. Masih Allah kasih nikmatnya zikir, masih Allah kasih nikmatnya baca sholawat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka memiliki kekuatan, memiliki kesempatan, hartanya banyak, waktunya banyak, tapi Allah tak gerakkan hatinya? Tidak mungkin mereka bisa datang ke majelis seperti ini. Maka itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Tak kala Allah menjadikan kita semua bisa berzikir, ingat kepadanya, itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena nikmat semata-mata dari Allah, pemberian semata-mata dari Allah. Rizki, jodoh, bahkan mati semuanya ditentukan oleh Allah. 4 bulan kita nih di dalam kandungan emak kita, itu sudah ditiupkan ruhnya, ditentukan ajalnya, ditentukan nasibnya, ditentukan apa kita sakiyun atau sa'idun, celaka kah atau bahagia. Itu sudah ditentukan saat kita berada di perut orang tua. Karena itu jangan pernah risau. La tukthir hammak ma quddir yakun. Jangan pernah banyak risau, jangan pernah banyak galau. Ma quddir yakun, apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk menjadi milikmu pasti akan kau dapati. Jadi hidup di alam dunia ini, jalankan perintah Allah, jauhi apa yang tidak disukai Allah. Jangan pernah sibuk mencari cinta makhluk,
Bila mana makhluk itu telah Allah jadikan milikmu, walaupun kau tidak kejar, dia akan tunduk kepadamu. Paham maksudnya? Paham tak? Paham tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Dari tadi nih ada bahas tentang takwa, tentang perjalanan bersungguh-sungguh. Anda lihat semuanya mikir, mungkin cicil bayar motor, atau mikir yang masih ada kelahi sama pacar, macam-macam. Tanya paham, bingung dia. Ceki ke majelis kena pengosong ke majelis. Saya pikir ini. Jadi di sini Allah berfirman juga, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kamu sekalian hal yang mudah, dan Allah tidak menginginkan untuk kita semua ini hamba-hamba Allah hal yang susah. Jadi semuanya itu dipermudah oleh Allah. Untuk apa? Agar hamba-hambanya semakin dekat kepada Allah. Jadi bahkan di dalam kitab-kitab para ulama itu disampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Beri kabar mereka itu kabar gembira, jangan kabar yang sedih. Berikan kepada mereka sesuatu yang mudah, jangan yang sulit. Makanya kalau kita ketemu dengan teman kita silaturahmi, berikan kabar-kabar gembira untuk mereka. Makanya kalau ada orang mu'allaf baru masuk Islam, jangan ceritakan tentang neraka, kabur dia. Bisa kembali lagi ke agama aslinya. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam atau orang baru taubat, atau kita punya teman yang sebelumnya narkoba, bajingan dan lain sebagainya, rangkul mereka, tapi jangan ceritakan tentang ada kubur, tak solat nanti dia. Ceritakan nikmat dulu. Oh di surga tuh begini. Oh nanti janjinya orang-orang yang istiqomah tuh begini. Orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu tuh begini. Nah setelah orang tersebut sudah nyaman, masuk dibimbing udah nyaman, baru wa anzir, kasih peringatan. Karena Nabi diutus wa ma arsalnaka illa inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Nabi Muhammad itu diutus pembawa kabar gembira dan juga peringatan atau ancaman. Jadi kenapa kalimatnya mubasyiran, pembawa kabar gembira? Jadi kita itu juga harus ngikut. Jadi kalau mau ngasih nasihat itu kasih kabar yang gembira-gembira dulu. Nah setelah itu orang udah mulai nyaman, baru wa nadhira, baru ambil kiri supaya mereka lebih hati-hati. Nah intinya semua apa yang kita lakukan jangan lupa bahwa semata-mata yang kita inginkan adalah ridho Allah. Dunia ini sementara. Dunia ini kita tidak kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan dari apa yang kita dapat di malam hari ini bisa menjadi bekal dan motivasi untuk kita semua agar kita lebih kuat, lebih istiqamah, lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan meraih ridho dan cinta dari Allah serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'an. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.